juga bingung juga ya. Saya sudah lama, sudah 3 tahun. Saya sudah melakukan kegiatan olahraga sendiri. Ya istilahnya jangan sampai urat tubuh sampai mengecil. Kalau kita diam aja kan mengecil pasti urat itu ya. Kita sudah melakukan itu berapa? Cuman ya dokter sudah bilang 2 atau 3 bulan pertama itu adalah masa kita mencari obat sebanyak mungkin. Begitu lewat dari 3-4 bulan itu bisa sembuh, tapi progresnya kecil sekali. Yang menjadi pertanyaan, apakah stroke ini bisa disembuhkan meskipun itu sudah berkali-kali? Yang dulu saya kena kiri, sekarang kanan. Sudah, sudah. Sebentar jawabnya. Ya. Bisa sembuh atau nggak sembuh itu kalau saya pribadi ya berpendapat itu tergantung pasiennya sendiri. Tapi yang tidak bisa sembuh ya dari pengalaman saya yang udah kaku. Kalau kaku udah hampir pasti dibilang sulit sembuh ya. Kecuali kalau dokter sisirnya bicara yang benar kaku. Tapi kalau partner saya udah kayak begini kan, wah ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bukannya nggak bisa, bisa. Tapi dari sini mau diginiin gitu ya, pasiennya jadi nggak mau nih, marah-marah cuma mukul juga. Jadi ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia begini ya, dia mau dia begini bisa. Jadi kalau dia jalan kayak gini, itu menurut saya itu agak sulit nih. Terus kalau pengalaman saya itu kanan itu sudah sembuh. Mau cowok cewek kena kanan sulit kan. Kaku lebih sulit lagi, apalagi sampai bengkok aja itu lebih sulit. Tapi selama dia lemes ini ya, gak kaku itu bisa. Saya ada pasien orang luar pulau 10 tahun stroke, datang ke saya bisa jalan, tangan kirinya nggak bisa jalan, 10 tahun ya. Dia udah minum obat nggak bisa jalan. Aku pun terus sebulan, anesthesia berapa bulan kemudian datang lagi Surabaya dia sama. 10 tahun lagi tangan bisa ada. Tapi ya memang dia karena orang luar pulau, dia kuliah waktu datang pun juga nggak terlalu ini. Tapi balik lagi ke menurut saya aku pun tuh memang efektif ya. Saya dari nggak bisa bilang sama aku pun tuh dia bisa bilang. Tapi setelah itu dia nggak akan terlalu banyak membantu. Kalau sudah bisa lumayan ya, kalau sudah jadi yang lebih menentukan sebenarnya latihan gerak itu yang lebih menentukan. Jadi seberapa persen Anda mau sembuh, Anda harus latihan ya. Bagaimana latih, misalnya Anda tak bisa gerak kanan kalian latih. Minum waktu itu mungkin minum bebas secara teratur rutin itu akan lebih memberikan manfaat daripada Anda melakukan akupuntur. Kalau udah nggak ada gangguan motorik ya, mungkin paling juga apa yang agak sedikit. Misalnya tangannya udah bisa gerak tapi masih belum lancar ya, akupuntur bisa bikin dia lebih enteng. Tapi tetap latihan gerak yang menentukan seberapa persen mau sembuh. Ya, itu latihan menurut saya ya. Kemudian latihan paling bagus ya, nanti kita Bapak Ibu bisa konsultasi dengan dokter ya. Terus ini ada pandangan bahwa kan stroke itu karena sel otaknya mati ya. Nah kita tahu itu sel otaknya mati baik itu karena pendarahan maupun penyumbatan. Sel otak itu tidak bisa regenerasi. Itu jadi bagaimana sel otak kita mencari cara yang baru untuk bisa yang lumpuh tadi bisa bergerak itu harus semuanya bergerak latihan. Mungkin nanti bisa mendengarkan penjelasan dari dokter. Terus kemudian saya temui pasien orang stroke banyak nggak bisa bicara ya. Saya juga ada nemuin kalau dia bicaranya pelot lagi bilang tapi pasien kita masih jadi dengan jelas itu sudah sembuh. Tapi kalau dia ngomongnya lancar tapi dia cuma keluarnya itu nggak bisa. Saya ada pasien yang dia udah bisa jalan motornya dan ngomong tapi ngomongnya nggak bisa. Tetap aja dari awal dia bisa ngomong tapi dia ngomongnya semua dengan satu kata nggak bisa ya dalam bentuk kata. Tapi kalau dia bisa dalam bentuk kata itu mungkin dari saya bawa ya. Jadi intinya ya itu saya ketemu pasien itu ada yang nggak mau terapi
sakit. Jadi dia lebih nyaman dengan kondisinya tidak sakit daripada dia lebih sakit. Baik itu akupuntur maupun akupuntur, dia nggak mau. Nah, kalau menurut saya sendiri kalau ada nemuin pasien kayak gini, saya juga ada batas semangat kan, dia sendiri juga nggak mau. Tapi kalau dia juga mau, kita juga senang sama dia gitu kan. Artinya kita juga senang kalau misalnya pasien ada kemajuannya. Nah, tapi balik lagi kalau pasiennya nggak mau ya kita juga sulit. Nah, suruh dia latihan ini, latihan itu, dia nggak mau ya susah. Oke, mungkin jawab ya teman. Terus ada lagi satu, apakah ada hubungannya dengan satu? Karena saya sudah pasang ring kan, mestinya 3 baru 1 karena 2-nya itu masih belum bisa karena ya dalam faktor ekonomi lah saya gitu. Karena kan saya pakai BPJS. Apakah jantung dengan stroke, kalau jantungnya beres, stroke-nya apakah juga sudah bisa beres? Ya, kan kita bicara jantung itu dia yang memompa darah, mengatur sirkulasi darah ke seluruh tubuh ya. Kalau jantung ada masalah tentu aliran darah atau sirkulasi darah kita pasti ada masalah juga. Ya. Dan kalau misalnya jantung bermasalah, biasanya pasti ada penyumbatan. Nah, sekarang kita lihat penyumbatannya di mana, itu yang harus kita lihat. Tapi biasanya kalau jantung ada masalah pasti ada penyumbatan, entah penyumbatannya di kepala atau di kaki atau di tempat lain. Ya. Pasti ada hubungan. Kalau pengobatan stroke yang terbaik dengan akupuntur, akupresur atau dengan pijat? Akupuntur, akupuntur lah, akupuntur masih terbaik. Pijat sama akupresur bagaimana? Akupresur kan adalah salah satu jenis penekanan titik meridian kan titik akupuntur. Daripada sekarang ya kalau saya pribadi ya saya nggak ngomong yang versi lainnya. Akupresur itu sekarang balik lagi kita menekannya itu seberapa kuat tuh ya nekannya itu kan jadi pertanyaan kan. Dia bisa menekan berapa banyak titik juga. Ya. Nah sekarang kalau pijat ya, kalau pijat itu memang saya lakukan juga, terutama untuk pasien yang kaku. Nah tangannya kaku itu saya pijit dulu, setelah itu baru akupuntur. Itu memang hasilnya bagus, memang seperti yang tadi saya ceritakan kan ada pasien yang hanya dipijit aja dari tangan kanan yang nggak bisa angkat, dia bisa angkat. Pijat memang nggak oke. Ya, tapi saya biasanya lakukan pijat sama habis pijat akupuntur. Kalau pijat aja, saya juga pernah dengar ada orang pijat kena ke dalam tuh, ada yang ditetes mau kena gimana. Menurut saya juga lain, masih saya yang kesana juga tidak terlalu banyak perubahan. Gitu. Kalau menurut saya sih akupuntur sih pasti lebih lain. Akupresur mau lihat, kalau yang benar-benar yang akupresurnya benar-benar orang yang oke, atau misalnya latihan benar ke dalamnya sampai level yang mumpuni buat saya itu ya ada hasil. Tapi kalau misalnya kita yang benar akupresur kita tekan-tekan, kayak nggak ada, saya nggak akan terlalu. Mungkin itu dari saya Pak ya. Paling mungkin saat yang terakhir ya, karena kita memakan waktu juga para hadirin. Oh, bulan. Selamat pagi Pak, kenalkan saya Bondan. Saya stroke sudah 2,5 tahun, campur darah otak kanan ya. Jadi waktu awal stroke itu saya juga mengonsumsi beberapa herbal yang seperti Bapak sampaikan tadi. Mungkin karena herbal yang dirujuk itu harganya mahal, saya mengonsumsinya tidak sesuai aturan, mungkin hanya 1 atau 2. Akhirnya memang kalau ngomong perubahan ada, tidak mungkin dari awal saya hanya bisa dari tempat tidur ke ruang tamu dengan kursi roda sampai sekarang sudah bisa jalan dengan tanpa tongkat. Tapi proses 2,5 tahun sudah berkegiatan dengan terukur, juga melakukan akupuntur di berbagai macam tempat, pijat iya, fisioterapi juga. Jadi semua saya lakukan karena gini, orang stroke bisa jadi akal sehatnya hilang pada saat terdengar obat ini manjur, berobat di sini manjur. Pasti pada saat kita punya uang kita berangkat, pada saat tidak punya uang baru bingung. Waduh sayang, ekspektasi kita tinggi kan, di info obat ini bagus, harga mahal. Nah pertanyaan saya begini, bisakah diinformasikan, diberikan pencerahan obat herbal apa yang ada di sekitar kita yang kira-kira bisa minimal tidak menjadikan serangan ulang stroke? Misal kayak kunyit kah, makan
mentimun kah, yang sering apa yang kira-kira mudah dan murah ditemukan di sekitar kita. Itu Pak. Terima kasih. Dan juga perkenalkan, saya perwakilan ISC Surabaya. Saya pengembiranya Indonesia Stroke Club Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya lupa ya, kita hari ini juga ada acara dari Indonesia Soccer Club ya. Terima kasih Bapak dari IC yang hadir ya. Hal murah Bapak, olahraga gratis ya. Olahraga gratis, tidurnya harus cukup ya. Dia sarankan tidur sebelum jam 11 malam gitu. Terus olahraga, kalau mau masuk ke jamu-jamu menurut saya sih hampir semua jamu sih oke lah ya. Tapi hasilnya bisa sampai sejauh mana kita juga kurang tahu. Tapi kalau tidak ada salahnya misalnya kita minum bunyi, temulawak, misalnya jahe, yang sekarang lagi musim seledri ya, lemon. Menurut saya sih selama tidak konsumsi secara berlebihan dan tidak ada peluang sih oke. Tapi tetap harus olahraga ini. Kalau supaya saudara kita lancar, mungkin harus minum matahari ya. Terus jangan terlalu banyak pikiran itu yang istirahat cukup. Terus harus jaga tensinya, harus selalu stabil ya, jangan sampai tensinya naik. Kalau dari ada tensi kita tak teratur, kita mungkin harus mulai hati-hati ya. Mungkin itu dari saya Bapak. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Sur atas materinya sehingga para hadirin bisa mengetahui hebatnya pengobatan pasca stroke. Baik, saya mohon maaf para hadirin yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa saat sesi terakhir karena kita terbatas waktu juga. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kedua kita dengan